Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Jumpa lagi dalam channel saya Belajar Matematika. Mudah-mudahan sobat matematika tetap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang apa? Ya. Kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Ini merupakan materi yang menggabungkan beberapa konsep, diantaranya konsep operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Bagi sobat matematika yang belum menyaksikan atau menonton video tentang konsep penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, bisa dilihat nanti melalui link yang akan saya bagikan di kolom deskripsi. Kemudian pada video pembelajaran ini juga nanti ada yang berbeda ya, yaitu nanti saya akan menampilkan atau menyajikan sebuah link yang nanti link itu berisi soal latihan melalui Google Form. Bagi sobat matematika yang ingin mencoba pemahamannya, menguji pemahamannya, nanti bisa klik link Google Form tersebut yang ada di kolom deskripsi. Baiklah, mari kita saksikan video pembelajaran tentang operasi hitung campuran bilangan bulat ini. Mohon untuk bisa menyaksikannya atau menontonnya sampai selesai agar konsep yang saya sampaikan bisa dipahami secara sempurna. Siap? Oke, semangat! Ada beberapa konsep yang ingin saya share, yang ingin saya bagikan, khususnya berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya, mungkin banyak sobat matematika yang mengalami kesulitan untuk mengerjakan soal operasi hitung bilangan bulat. Ini yang dikerjakan operasi hitung yang mana dulu? Apakah perkalian dulu, pembagian, atau pengurangan, atau penjumlahan? Nah, ini kita coba saya tawarkan sebuah konsep untuk mengerjakan atau urutan mengerjakan operasi hitung bilangan bulat pada soal operasi hitung campuran, yaitu konsepnya yaitu Q. Yang pertama Q, kaba, yang terakhir adalah takur. Apa itu Q? Q yaitu kurung, artinya operasi hitung yang ada dalam tanda kurung. Kemudian kaba. Apa itu kaba? Kaba singkatan dari kali bagi, artinya operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, nanti kalau kaba kali bagi ini ada dua-duanya, maka yang dikerjakan dahulu adalah operasi hitung yang berada di sebelah kiri. Kemudian yang terakhir adalah takur. Takur yaitu tambah dan kurang, penjumlahan dan pengurangan. Nah, sama seperti kaba tadi, takur, tambah dan kurang, penjumlahan dan pengurangan itu juga sama kuat. Kalau ada dua-duanya, nanti yang dikerjakan adalah operasi hitung yang berada di sebelah kiri dulu. Baik, mungkin sudah ada sedikit yang bisa ditangkap. Konsepnya hanya Q, kaba, takur. Mudah dihafal. Oke, marilah kita coba memahami beberapa contoh soal yang akan saya sajikan melalui layar PowerPoint ini. Contoh soal yang pertama,
45 dibagi dalam kurung negatif 25 ditambah positif 20 dikurangi negatif 12. Nah, sama seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa untuk mengerjakan soal operasi hitung campuran pada soal nomor 1 ini, kita gunakan konsep ku, kaba, takur. Sekarang kita cek dulu ku, kurung. Ada tidak operasi hitung yang berada dalam tanda kurung? Ya, betul, ada. Jawabannya ada, yaitu operasi hitung penjumlahan. Harus jeli di sini. Di situ melihat ada 2 tanda kurung. Ya, sobat matematika melihat ada 2 tanda kurung. Tetapi yang dimaksud ku, kurung di dalam konsep ku, kaba, takur adalah operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung. Jadi hanya ada 1, yaitu operasi hitung penjumlahan. Sedangkan tanda kurung pada negatif 12 itu hanya untuk memisahkan tanda negatif saja. Jadi sekali lagi untuk untuk tanda kurungnya ada, yaitu operasi hitung penjumlahan. Maka kita kerjakan dulu ku, yaitu kurung. Yang tidak dikerjakan kita turunkan ke bawah. 45 dibagi, kemudian kita kerjakan negatif 25 ditambah 20. Seperti konsep yang saya bagikan kemarin pada postingan sebelumnya. Ini bisa kita baca menjadi utangnya 25, bayarnya 20. Berarti masih hutang. Karena masih hutang, berarti hasilnya berupa bilangan bulat negatif. Utang 25, bayarnya 20, berarti masih hutangnya 5. Kemudian tetap dikurangi negatif 12. Kemudian setelah ku kita kerjakan, kemudian kaba. Kaba di sini tadi saya sudah jelaskan kali dan bagi. Coba kita cek 45 bagi negatif 5 dikurangi negatif 12. Berarti ada operasi hitung pembagian. Maka kita kerjakan dulu. 45 dibagi negatif 5. Nah, ini konsepnya kalau tandanya berbeda pada operasi hitung perkalian dan pembagian itu hasilnya negatif. Karena berbeda, 45 positif, negatif 5 negatif, berarti hasilnya berupa bilangan bulat negatif. Negatif 9 dikurangi negatif 12. Tentu saja karena di situ hanya ada 1 operasi hitung, kita kerjakan langsung. Negatif 9, kemudian pada konsep operasi hitung pengurangan yang sudah saya posting pada minggu kemarin. Nah, ini berarti ketika ada operasi hitung pengurangan bertemu dengan negatif, ini akan menjadi positif sehingga menjadi positif 12. Kemudian ini bisa kita baca negatif 9 ditambah 12 atau utang 9 bayarnya 12. Berarti masih sisa. Karena sisa berarti hasilnya berupa bilangan bulat positif. Sisanya tinggal 3, berarti positif 3. Oke, itu contoh 1. Kita lanjutkan contoh yang kedua. 21 ditambah 35 dibagi negatif 7 dikurangi 9 sama dengan titik-titik. Sama seperti tadi konsepnya, operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung ku, kaba, takur. Setelah kita lihat soalnya ternyata ku-nya tidak ada, berarti kita langsung ke kaba kali bagi. Ternyata ada untuk pembagiannya, berarti kita kerjakan dulu. Yang tidak dikerjakan turunkan seperti tadi nomor 1. 21 dibagi 35 dibagi negatif 7. Hasilnya negatif 5. Kemudian dikurangi 9. Ku, kaba sudah, kemudian takur, tambah dan kurang. Tambah dan kurang ini adalah operasi hitung yang sama kuat. Maka kalau ada dua-duanya, yang dikerjakan dahulu adalah operasi hitung yang berada di sebelah kiri. Berarti penjumlahan dulu. 21 ditambah negatif 5. Ini bisa kita baca utangnya 5, bayarnya 21.
nanti bisa disaksikan video pembelajaran saya tentang penjumlahan bilangan bulat yang ada yang linknya saya sudah posting atau saya tuliskan di kolom deskripsi. Utangnya 5, bayarnya 21, berarti masih sisanya yaitu 16. Positif 16 dikurangi 9. Nah, ini hitungan seperti biasa. 16 kurangi 9 yaitu 7. Nah, berarti hasilnya positif 7. Ya, di sini yang perlu diingat adalah penjumlahan dan pengurangan adalah operasi hitung yang sama kuat. Yang dikerjakan dahulu adalah operasi hitung yang ada di sebelah kiri. Berikutnya, contoh soal yang ketiga, negatif 13 dikurangi 15 dibagi negatif 3 dikali negatif 18 sama dengan titik-titik. Nah, sama seperti tadi konsepnya ku kaba takur. Ku tidak ada ya di sini operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung. Nah, itu negatif 18 bukan itu yang dimaksud operasi hitungnya, di situ tidak ada ya. Nah, jadi negatif 18 itu tanda kurungnya tanda kurung untuk sebagai tanda itu negatif saja. Jadi kurung tidak ada, kemudian kaba kali dan bagi. Nah, untuk kali dan bagi, seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa kali dan bagi adalah operasi hitung yang sama kuat. Jadi kalau ada dua-duanya, yang dikerjakan dahulu adalah operasi hitung yang berada di sebelah kiri. Nah, maka yang kita kerjakan dahulu adalah pembagiannya dulu. Kemudian yang tidak dikerjakan kita turunkan, negatif 13 dikurangi, ya dikurangi. Kemudian 15 dibagi negatif 3. 15 itu positif, negatif 3 negatif, tandanya beda, hasilnya berupa bilangan bulat negatif, yaitu negatif 5 dikali negatif 18. Kemudian tentu saja yang berikutnya kita kerjakan adalah operasi hitung perkalian. Nah, negatif 13-nya turun, dikurangi negatif 5 dikali negatif 18, tandanya sama, sehingga hasilnya berupa bilangan bulat positif. Nah, negatif 13 dikurangi 90. Ini bisa kita baca hutangnya 13, hutang lagi 90. Berarti hutangnya tambah banyak. Hutangnya jadi 103 atau negatif 103. Ya, yang perlu digarisbawahi di sini pembagian dan perkalian itu adalah operasi hitung yang sama kuat, sehingga yang dikerjakan dahulu adalah operasi hitung yang ada di sebelah kiri. Nah, tadi sudah kita bahas ini. Kemudian contoh soal yang berikutnya, 36 dibagi negatif 6 ditambah 18 dikali negatif 15 sama dengan titik-titik. Sama, kita gunakan konsep ku kaba takur. Ku tidak ada di situ, kaba ada dua-duanya, yaitu pembagian dan perkalian. Sama seperti tadi, pembagian dan perkalian itu sama kuat, sehingga yang dikerjakan adalah operasi hitung yang berada di sebelah kiri. 36 dibagi negatif 6, nah, hasilnya negatif 6 ditambah 18 kali negatif 15. Ya, tentu saja kemudian yang dikerjakan adalah operasi hitung perkalian, ya. Nah, negatif 6 ditambah positif kali negatif, hasilnya negatif 18 dikali negatif 15, hasilnya negatif 270. Sehingga ini bisa dibaca utangnya 6 tambah utang lagi 270, sehingga didapatkan hasil utangnya tambah banyak, yaitu 276 atau negatif 276. Sama seperti tadi, yang perlu ditekankan dalam contoh yang nomor ini, ya, nomor 4 ini harusnya pembagian dan perkalian sama kuat.
Yang dikerjakan dahulu adalah operasi hitung yang berada di sebelah kiri. Itu sobat matematika konsep tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Ini akan mudah dipahami kalau sobat matematika sudah menonton video saya postingan yang lampau, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian serta pembagian operasi pada bilangan bulat. Untuk linknya, yang mau menyaksikan atau menonton kembali video operasi hitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian akan saya sajikan pada kolom deskripsi. Kemudian yang ingin mencoba, bagi adik-adik yang ingin mencoba pemahamannya, sudah paham apa belum, mencoba mengerjakan soal, link untuk Google Form saya sudah sajikan di kolom deskripsi. Silahkan bisa di klik kemudian dijawab. Di situ nanti akan muncul berapa yang salah soalnya atau nilainya berapa. Demikian sobat matematika yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Siap? Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf kalau video ini terlalu panjang karena memang perlu penjelasan yang lebih panjang pula. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.